Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatum Diansa dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas Praktikum B, Angkatan 2024, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang digital to analog converter atau biasa disingkat DAC. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini pertama ada pengertian dari DAC. DAC atau Digital to Analog Converter adalah rangkaian elektronik yang mengubah data digital atau biner menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. DAC berperan sebagai penghubung antara microcontroller atau sistem digital dengan perangkat analog di dunia nyata seperti speaker, motor, dan aktuator. Fungsi utama dari DAC yaitu mengubah data digital ke sinyal analog. Output berupa tegangan atau arus yang proporsional terhadap nilai digital masukan. Untuk peran DAC yaitu sebagai penghubung sistem digital dan perangkat analog, memungkinkan microcontroller berinteraksi langsung dengan dunia nyata. Selanjutnya di sini ada fungsi DAC dalam sistem embedded. Pertama, sini menghasilkan sinyal audio pada speaker dan perangkat audio. Kedua, mengontrol kecepatan motor secara presisi dan halus. Ketiga, mengatur level tegangan perangkat elektronik secara analog. Dan keempat, yaitu menghasilkan bentuk gelombang pada sistem kendali. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari DAC. DAC menerjemahkan nilai biner menjadi tegangan analog berdasarkan tegangan referensi. Rumus utama yaitu Vout sama dengan Vref kali D per 2 pangkat N. Vout sendiri yaitu tegangan keluaran atau analog, Vref yaitu tegangan referensi, dan D yaitu nilai digital atau input biner, dan N yaitu jumlah bit DAC. Jadi semakin besar nilai digital, tegangan keluaran semakin tinggi. Dan semakin kecil nilai digital, tegangan keluaran semakin rendah. Di sini ada jenis-jenis DAC, yaitu pertama ada binary weighted DAC, yaitu menggunakan resistor berbobot biner sederhana namun membutuhkan presisi resistor tinggi. Kedua ada R2R ladder DAC, yaitu hanya dua nilai resistor R dan 2R, biaya murah, akurasi baik, mudah diimplementasikan. Ketiga ada sigma delta DAC, yaitu resolusinya sangat tinggi menggunakan oversampling atau noise shaping dan ideal untuk audio. Terakhir ada perbandingan, yaitu binary weighted itu lebih cepat dan R2R itu murah dan akurat, dan terakhir itu sigma delta DAC resolusinya itu tinggi. Jadi dari tiga itu bisa dipilih sesuai kebutuhan dari yang kita pakai. Selanjutnya di sini ada arsitektur dari R2R ladder DAC. Yang pertama itu desainnya sederhana, hanya menggunakan dua nilai resistor R dan 2R dalam konfigurasi tangga. Akurasinya baik, hasil konversi proporsional dan presisi dengan error minimal. Biaya yang murah karena komponen resistor sederhana dan terjangkau, cocok untuk produksi massal. Dan terakhir itu mudah diimplementasikan karena platform microcontroller bisa diimplementasikan dengan R2R ladder DAC ini. Selanjutnya ada karakteristik dari DAC. Yang pertama itu resolusi. Jumlah bit DAC menentukan jumlah level output analog yang dapat dihasilkan. Dan di sini selanjutnya ada akurasi, kesesuaian nilai output analog terhadap nilai digital yang diinputkan. Linearitas dari DAC ini proporsionalitas perubahan output terhadap perubahan nilai digital input. Dan ada selanjutnya ada setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan output untuk mencapai nilai stabil.
Selanjutnya ada DAC pada microcontroller. Yang pertama itu ada STM32. Resolusinya hingga 12 bit, presisi tinggi, cocok aplikasi industri, instrumentasi dan kontrol, output analog akurat. Dan selanjutnya ada ESP32, DIAC internalnya 8 bit, dual channel DAC, cocok untuk proyek IoT, aplikasi dasar dan prototype, mudah diprogram. Selanjutnya di sini ada perbandingan DAC dan PWM. DAC menghasilkan sinyal analog langsung dengan presisi tinggi, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi output tegangan. Sedangkan PWM menggunakan sinyal pulsa untuk mensimulasikan output analog, tersedia di hampir semua microcontroller modern. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi dari DAC. Pertama itu ada sistem audio digital. Itu menghasilkan sinyal audio berkualitas tinggi pada speaker dan perangkat audio. Kedua itu pengaturan motor. Itu mengontrol kecepatan dan torsi motor secara presisi melalui sinyal analog. Ketiga ada generator sinyal, menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal, segitiga, dan kotak untuk pengujian. Dan terakhir itu ada sistem kontrol industri, yaitu mengatur level tegangan dan sinyal kendali pada sistem industri otomasi. Di sini di slide selanjutnya ada kesimpulan. DAC adalah komponen penting dalam sistem embedded yang mengubah sinyal digital menjadi analog. Perannya itu menghubungkan sistem digital dengan perangkat analog, menghasilkan output sinyal dengan presisi tinggi, digunakan luas di industri, audio, medis, dan elektronik. Dan terakhir itu pemahaman DAC sangat penting bagi mahasiswa teknik dalam mengintegrasikan microcontroller dengan dunia nyata. Nah, di sini saya sudah berada di VS Code. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk program dari DAC PWM-nya. Nah, untuk programnya bisa dilihat di sini ada pertama itu ada include. Kita memakai library dari Arduino.h. Dan di sini kita mendefinisikan servo pin-nya yaitu 25 dan pot pin-nya itu 34. Dan di bawahnya di sini ada PWM configuration-nya. Jadi di sini ada frekuensinya kita memakai 50 Hz dan resolusinya kita memakai 16 bit. Dan untuk min pulse-nya itu 500, max pulse-nya 2500. Dan untuk range dari servonya itu 0 sampai 180 derajat. Dan di sini ada variable tracking. Selanjutnya ada function untuk convert angel to pulse width. Dan di sini ada display servo status. Dan selanjutnya di sini ada display inisiasi. Dan di bawahnya lagi ada inisiasi servo WWM. Dan di sini ada pembacaan dari potentiometer yang akan menggerakkan servonya sesuai nilai dari potensionya. Nah, seperti ini. Dan di sini ada program untuk mengirim ke servonya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya program ini tuh kita menggunakan potentiometer dan mengatur nilainya untuk menggerakkan servo yang sesuai dengan nilai potensio yang kita putar. Misal 0 maka servo akan mati. Dan ketika dinaikkan nanti akan sesuai dengan nilai potensio yang kita inginkan. Seperti itu. Di sini kita buat masalah programnya, kita mengdefinisikan dulu menggunakan fungsi define untuk mendedikasikan DAC pin LED-nya dan juga untuk meter per second buat secondan delay-nya. Sini kita menggunakan DAC pin sama LED pin 2. Sini kita menggunakan voice setup untuk masukkan delay juga saya bikin, untuk menggunakan plug in juga untuk beberapa outputnya nanti. Terus kita juga meng-setup menggunakan pin mode digital red untuk output dan low, untuk outputnya dan juga low-nya di LED pin-nya.
Kita menggunakan fungsi void loop, di mana kita juga menggunakan set rate print juga untuk ramp up, di mana kita menggunakan fungsi for juga untuk mengintegrasikan integer di mana i sama dengan 0, di mana i ketika dia kurang dari 256 maka akan melakukan increment. Dan di sini di write kita akan menggunakan fungsi write, analog write juga untuk mengatur brightness dari DAC-nya. Di sini kita menggunakan fungsi if untuk menggunakan delay-nya. Di sini kurang lebih sama seperti biasa, kita menggunakan fungsi integer, tapi bedanya ketika ini integer itu sama dengan 255 maka akan melakukan pengurangan. Oke, untuk ini untuk rangkaiannya kita menggunakan ESP di mana menggunakan DAC pin 25, di mana 25 akan masuk melalui positif dari atau anoda dari LED-nya melalui resistor menggunakan resistor 100, dan juga untuk minusnya di sini langsung menggunakan grafik dari osiloskopnya, di mana ketika akan ada perubahan grafik, di mana ketika bagian sini menyala maka perubahan grafiknya akan terlihat, di mana grafiknya ini akan makin menyempit dan makin melebar. Bisa dilihat ada gerakannya seperti itu, gerakan tipisnya. Oke, terima kasih sudah. Sekian penjelasan materi tentang DAC beserta simulasi langsung menggunakan microcontroller STM32 dan ESP32. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.